Assalamualaikum sahabat semua. Kembali bersama Melina Arman Syahling yang akan berbagi tausiah yang diberikan saat tasyakuran akikah Maryam Faizah Wibisana. Ikuti ya. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih Allah taala berikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berkumpul bersama di rumah yang berbahagia ini dalam rangka tasyakuran. Alhamdulillah, Allah taala berikan karunia, Allah taala berikan amanah kepada saudara Wiki Wibisana dan Nabila, sebuah buah hati yang bernama Maryam Faizah Wibisana. Kita doakan bersama semoga Ananda Maryam Faizah Wibisana menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat untuk agama dan bangsa, amin ya rabbal alamin. Sebuah acara yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akikah, di mana akikah ini adalah bagian dari sunnah Nabi yang apabila lahir anak umur 7 hari atau umur 14 hari atau umur 21 hari itu disunnahkan diakikahkan, atau misalkan lebih dari itu masih boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lanjut ke acara, terlebih yang dinanti-nantikan adalah kelahiran buah hati. Itu yang dinanti-nantikan, karena memang Rasul mengatakan tanakahu takasaru, menikahlah kamu supaya umat menjadi banyak, kata Nabi. Kalau misalkan anak sudah lahir, tugas kita bukan sampai di situ saja. Masih ada tugas-tugas yang lain, amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua untuk mendidik, merawat anak ini dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan anak ini kita didik dengan baik, kita rawat dengan baik, insya Allah ada hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua yang merawat dan mendidik anaknya dengan baik. Apa hadiahnya? Surga. Apa kata Nabi? Man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Siapa yang merawat 3 anak, kemudian fa'addabahunna, lalu dia mendidiknya dengan baik, kemudian wa zawwajahunna, kalau sudah dewasa dinikahkan orang-orang yang baik, kemudian wa ahsana ilaihinna, lalu ia berbuat baik kepada anak tersebut, falahul jannah, maka hadiahnya surga, kata Nabi. Kalau kita didik anak dengan baik. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan anak ini kita tidak didik dengan baik, lahir anak kita biarkan begitu saja, maka ada juga ancaman yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tua. Apa ancamannya? Kembalikan surga, yaitu neraka. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Salah satu, haramallahu alaihimul jannah. Ada 3 orang, ada 3 golongan yang Allah Ta'ala haramkan mereka masuk surga. Siapa? Yang pertama, mudminul khamar. Yang pertama adalah suka minum khamar, suka mabuk. Ini haram jasadnya masuk ke dalam surga. Yang kedua, al-aqtu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ad-dayyus, alladzi yukirru fi ahlihi alaihi al-khabas. Apa tuh dayus itu? Membiarkan anaknya tidak dirawat dengan baik, tidak dididik dengan baik, sehingga anaknya tidak sholat, anaknya kalau keluar rumah buka-buka aurat, berarti tidak ada rasa cemburu. Yang tidak punya rasa cemburu, baik kepada anak, baik kepada istri, baik kepada keluarga, maka jasadnya haram dimasukkan ke dalam surga. Begitu kata Nabi dalam hadisnya. Anaknya keluar rumah, memberikan nama yang baik, itu hak anak.
Tidak boleh diberikan nama yang tidak baik. Apa contoh nama yang baik? Tasammu asma'al anbiya, kata Nabi. Berikanlah nama itu nama-nama Nabi. Ahabul asma ilallah al-anbiya. Nama-nama yang disukai Allah adalah nama-nama yang diawali dengan Abdul. Kemudian setelah Abdul ada Asmaul Husna, misalkan Abdurrahman, Abdurrahim, Abdullah. Jangan disebut atau jangan dikasih nama anak, misalkan ini bagus namanya Asiyah, Ain, Sod, Ya, Ta merbutoh. Kalau Asiyah artinya tukang maksiat. Nah, dia ini bahasa Arab, Ustaz, bagus namanya nih. Ya bahasa Arab, artinya nggak bagus. Atau misalkan namanya Abdul Syar. Abdul artinya hamba. Syarrun artinya kejahatan. Hamba yang suka buat jahat. Nah, berarti yang kedua, hak anak yang kedua adalah diazankan dan diikomahkan ketika lahir. Ini Maryam ini sudah diazankan bang kemarin? Ikomah. Oke. Nabi mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengazankan Husain cucu Nabi itu di telinga kanan, diikomahkan telinga kiri. Atau misalkan laki-laki diazankan, perempuan diikomahkan, sama aja. Yang jelas kalimat yang pertama ia dengar ketika lahir ke dunia adalah kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang pertama kali tertanam dalam dirinya. Ada orang tua nggak bisa mengazankan anaknya, disuruh sama istrinya mengazankan anaknya. Apa dibuatnya? Bukan azan, takbir. Allahu Akbar, Allah. Itu bukan azan, itu bang takbir, kata istri. Iya, takbir ya itu. Ada yang kayak gitu. Jadi jangan sampai seorang suami itu azan pun tidak bisa. Grogi ya. Bisa jadi grogi. Maklum lah. Jadi itu yang kedua, mengazan dan iqamah. Kemudian hak anak yang ketiga adalah tahnik. Tahnik ini kurma atau sesuatu yang manis. Boleh kurma, boleh madu, itu dicicipin ke mulut anak. Maryam sudah bang? Sudah ditahnik? Dan kasih madu kemarin. Madu atau kurma? Madu kemarin ya, madu sudah. Tapi kalau Nabi itu menganjurkan kurma. Nah, kurma itu siapa yang mengunyah? Yang mengunyah itu dianjurkan orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Supaya bercampur lidah orang yang baik ini, yang suka baca Quran ini, yang suka zikir ini, bercampur lidahnya dengan lidah anak tersebut, dengan harapan semoga anak ini kelak menjadi ahli Al-Quran, dengan harapan semoga anak ini menjadi kelak ahli zikir, ahli sholat. Itu rupanya dikunyah. Kemudian tapi jangan suruh anak makan. Anak kecil umur 7 hari jangan suruh makan. Cukup dioleskan ke bibirnya aja. Air zam-zam marah juga sudah. Air zam-zam. Iya, tak apa-apa Ustaz. Dioleskan aja. Sudah. Tahnik namanya. Itu yang jarang dilakukan. Kalau saya lihat, jarang madu dilakukan. Sudah kemarin. Madu sudah Ustaz. Madu lah. Nah, itu. Mentahnik anak. Kemudian tujuan yang kedua, mentahnik ini pertama supaya kenapa orang yang ahli, yang soleh, yang ahli ibadah, yang rajin ibadah itu dianjurkan untuk membuat mentahniknya dengan tujuan supaya mengalir kebaikan-kebaikan yang ahli ibadah tadi kepada anak tersebut. Yang kedua, kenapa dianjurkan tahnik? Itu tujuannya supaya kan madu manis Pak ya, manis, kurma manis, dengan harapan manis kehidupannya. Artinya apa? Tidak susah hidupnya, tidak sulit hidupnya. Semua urusan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Kemudian setelah ditahnik, pertama tadi memberikan nama yang baik. Oke, sudah kita berikan Maryam. Alhamdulillah, namanya bagus. Namanya ibundanya siapa? Nabi Isa. Kemudian yang kedua sudah diazankan, diiqamahkan. Selesai. Sudah selesai kewajiban kita yang kedua. Yang ketiga sudah kita tahnik. Oke, selesai. Yang keempat ini yang agak payah.
satu itu. Yang keempat itu tarbiyah. Tarbiyah itu mendidik anak. Jangan sampai tarbiyah itu ada macam-macam. Yang pertama ditanamkan adalah tauhid. Sudah menanamkan tauhid tadi sudah kita azankan. Yang kedua, jangan sampai kita masukkan ke dalam perut anak makanan yang haram. Karena itu berefek. Indah falal halal fa kharajal halal wa indah falal haram fa kharajal haram. Jika masuk yang halal, keluar perbuatan yang halal. Jika masuk yang haram, keluar perbuatan yang haram. Itu ada namanya sebab akibat. Kalau masuk yang halal, keluar yang halal. Masuk yang haram, keluar yang haram. Itu sebab akibat. Jadi ada satu kisah. Itu Beri nama yang baik. memberikan nama yang baik. Yang kedua, azan dan iqamah. Yang ketiga, Mentasnik. tahnik. Yang keempat, tarbiyah, mendidik anak. Kalau kita kerjakan yang empat ini, insya Allah hak anak sudah kita tunaikan. Kalau nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak ini adalah amanah. Al waladu amanatun liwalidayhi, kata Imam Ghazali. Anak ini adalah amanah bagi orang tuanya. Kalau amanah ini harus ada pertanggungjawaban. Kalau amanah ini dijaga dengan baik, insya Allah kita lepas dari tanggung jawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Maryam ini menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat untuk agama dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal awliya'i wal fuqaha'i was siddiqin was syuhada'i was salihin. Thumma ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Thumma khususan ya Allah ila hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi'adadi ma'lumillaka ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limashayikhina wa liasatidina wa lijami'i qawmina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal aqiqatana ya Allah. Allahumma taqabbal aqiqatana ya Allah. Allahumma taqabbal aqiqatana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umuraha wa sahih jasadaha wa nawwir qulubaha wa thabbit imanaha wa hasin a'malaha wa ila al-khairi taribaha wa ila syarri ab'idaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وبارك وسلم بذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian sahabat, semoga Allah mengijabah doa-doa yang dimohonkan dan Maryam menjadi anak yang salihah, elok rupa, elok pula budi pekertinya, dan menjadi qurrata ayun bagi orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih.